Shalom semua umat-umat Tuhan yang terkasih. Selamat mengikuti bersama dalam belajar dan memahami Sekolah Sabat Harian. Dengan tema besar, tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Rabu 28 September. Harga keangkuhan. Di dalam kitab suci, seseorang dapat melihat dua tema atau motif yang paling mendominasi yang saling bersaing satu sama lain. Salah satunya adalah tema Salem, Gunung Sion, Yerusalem, dan Yerusalem baru, yang mewakili kerajaan Tuhan. Yang lainnya adalah tema Babel, dan Babel yang merupakan wilayah kekuasaan palsu dari setan. Beberapa kali Tuhan memanggil umatnya keluar dari pegangan Babel untuk melayani Dia di tanah perjanjian. Misalnya, Abraham diminta untuk pindah dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Kejadian 11 ayat 31 sehingga 12 ayat 9. Pada akhir pengasingan panjang mereka, orang-orang Yahudi meninggalkan Babel dan kembali ke Yerusalem. Ezra 2. Dan dalam kitab suci Wahyu, umat Allah dipanggil keluar dari Babel akhir zaman. Wahyu 14 ayat 8 untuk tinggal bersamanya pada akhirnya di Gunung Sion dan Yerusalem baru. Bacalah Yesaya 14 ayat 12 hingga 15. Apakah akibat jangka panjang yang dibawa oleh kesombongan Lucifer saat berada di surga bagi alam semesta dan dunia ini? Dalam Alkitab, kota Babel mewakili kekuatan yang bertentangan langsung dengan Allah dan kerajaannya, dan Raja Babel, dengan kiasan khusus untuk Nebukadnezar. Menjadi simbol kebanggaan dan keangkuhan, Tuhan telah mengungkapkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa Babel hanyalah kepala emas dari patung besar kerajaan yang berurutan. Daniel 2 ayat 37 dan 38. Menantang ilham Tuhan, Raja membuat patung yang seluruhnya terbuat dari emas, simbol bahwa kerajaannya akan bertahan selamanya, dan bahkan mengharuskan semua orang untuk menyembahnya. Daniel 3. Seperti dalam kisah Raja Tirus, Raja Babel juga menjadi simbol Lucifer. Yesaya 14 ayat 3 hingga 11 menggambarkan kejatuhan Raja Babel yang angkuh dan menindas. Kemudian Yesaya 14 ayat 12 hingga 15 bergerak dari tanah sejarah ke pengadilan surga dan menyoroti bahwa roh kesombongan dan keangkuhan yang serupa menyebabkan awal kejatuhan Lucifer. Dan kata tersebut menjelaskan bahwa Lucifer berencangan untuk meninggikan taktanya di atas semua penghuni surga dan menjadikan dirinya seperti yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 14. Ini adalah awal dari situasi baru dan berseteru di mana kasih yang tidak mementingkan diri dan kerjasama Tuhan akan ditentang oleh keegoisan dan persaingan Lucifer. Musuh tidak takut menuduh Tuhan seperti dirinya sendiri dan menyebarkan kebohongan kepada malaikat lain. Berikut adalah asal mula kejahatan yang misterius dalam alam semesta. Saudara-saudara, harga keangkuhan. Mengapa begitu mudah untuk menjadi bangga dan menyombongkan posisi atau pencapaian kita atau keduanya?
Bagaimana menjadi salib? Bagaimana menjaga salib di depan kita, mencegah kita jatuh ke dalam jebakan ataupun jerat seperti itu? Harga keangkuhan. Itulah yang akan diterima. Sama seperti Lucifer. Apa yang dia terima adalah karena dia dengan keangkuhannya, akhirnya dia dibuang, dilempar keluar daripada surga. Dan dia ditempatkan bukan lagi di surga. Jadi pada saat ini, mari kita lihat bagi diri kita sendiri. Apakah yang sudah kita lakukan kalau kita sudah pada saat ini sedang angkuh? Apakah itu berguna bagi diri kita? Jikalau itu tidak perlu dalam diri kita, buangkan keangkuhanmu, tetapi biarlah kasih salib Yesus yang ada bersama dengan kita, bukan keangkuhan dan juga kesombongan maupun dosa yang datang daripada iblis. Tuhan memberkati. Kita bertemu lagi dalam pelajaran besok.